Soal yang pertama, suatu proses kenaikan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi selama periode waktu tertentu dinamakan A. Integrasi ekonomi, B. Pembangunan ekonomi, C. Industrialisasi, D. Pertumbuhan ekonomi. Jawaban yang benar adalah D. Kenapa? Kenaikan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi sebagai inti dari pertumbuhan ekonomi dalam soal ini. Soal yang kedua, pertumbuhan ekonomi adalah kondisi adanya peningkatan PDB dari suatu negara ataupun daerah, peningkatan pendapatan per kapita, dan peningkatan penyediaan fasilitas masyarakat dan infrastruktur. Teori-teori yang mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain adalah A. Aliran klasik, B. Aliran neoklasik, C. Historis, D. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah D. Teori-teori yang mendukung pertumbuhan ekonomi meliputi aliran klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith dan juga David Ricardo. Aliran neoklasik dikemukakan oleh Robert Solow dan juga Trevor Swan. Lalu, dan yang historis itu ada Friedrich List, Karl Buchard. Soal yang ketiga, ciri-ciri pertumbuhan ekonomi yang benar adalah A. Tingkat pertumbuhan output dan pendapatan per kapita yang rendah. B. Adanya peningkatan dalam faktor produksi. C. Masa konsumsi massal yang rendah. D. Semua jawaban salah. Jawaban yang benar adalah B. Adanya peningkatan dalam faktor produksi. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi antara lain adalah tingkat pertumbuhan output dan pendapatan per kapita yang tinggi, serta adanya peningkatan dalam faktor produksi. Soal 4. Pembangunan ekonomi juga dipengaruhi oleh A. Sistem pemerintahan, B. Sistem ekonomi, C. Sosial budaya, D. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah D. Pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh sistem pemerintah, sistem ekonomi, dan juga sosial budaya. Soal yang kelima, teori pertumbuhan ekonomi klasik didasarkan pada sudut pandang A. Pertambahan penduduk, B. Penurunan pendapatan per kapita, C. Penurunan produksi barang dan jasa, D. Semua jawaban salah. Jawaban yang benar adalah A. Teori pertumbuhan ekonomi klasik didasarkan pada sudut pandang pertambahan penduduk. Soal yang keenam, pertumbuhan ekonomi ditandai dengan A. Naiknya pendapatan per kapita, B. Penurunan jumlah produksi barang dan jasa, C. Penurunan pendapatan penduduk, D. Semua jawaban salah. Jawaban yang benar adalah A. Naiknya pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi itu ditandai dengan naiknya pendapatan per kapita. Soal nomor 7, 1. Mudahnya akses kesehatan dan pendidikan. 2. Kurangnya infrastruktur yang diperlukan. 3. Tidak adanya kepastian investasi. 4. Kondisi politik yang tidak stabil. 5. Korupsi. Dari keterangan di atas merupakan faktor yang titik pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jawaban yang benar adalah D. Karena faktor di atas merupakan faktor yang memperhambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nomor 8. Faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. A. Hanya kebijakan pemerintah. B. Hanya tingkat inflasi. C. Berbagai aspek termasuk pendidikan, infrastruktur, dan kebijakan ekonomi. D. Hanya tingkat pengangguran. Jawaban yang benar adalah C. Pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk pendidikan yang berkualitas, infrastruktur yang baik, kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Nomor 9. Mengapa redistribusi pendapatan dapat berperan dalam pembangunan ekonomi yang inklusif? A. Untuk meningkatkan tingkat inflasi. B. Agar pendapatan masyarakat lebih merata. C. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. D. Hanya untuk kepentingan pemerintah. Jawaban yang benar adalah B. Redistribusi pendapatan diperlukan agar pendapatan masyarakat lebih merata, sehingga semua lapisan masyarakat dapat ikut menikmati hasil pembangunan ekonomi. Soal nomor 10, GNP tahun 2015 sebesar 700 triliun.
dan GNP tahun 2016 sebesar 800 triliun. Maka besarnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 adalah A. 0,142, B. 0,34, C. 12, D. 0,54. Jawaban yang benar adalah A. Mari kita hitung menggunakan perhitungan pertumbuhan ekonomi Gross Domestic Product atau GDP. Rumusnya adalah GDP dikurang GDPT min 1 per GDPT min 1 dikalikan 100%. GDPT merupakan GDP tahun sekarang, kalau GDPT min 1 merupakan tahun sebelumnya. Lalu kita masukkan GDPT-nya tadi 800 dan GDPT min 1-nya adalah 700. GDPT min 1-nya 700. Lalu kita kurangkan 800 dikurang 700 hasilnya 100. 100 dikalikan dengan 100% hasilnya 100. Lalu 100 dibandingkan dengan 700 hasilnya 0,142. Kita lanjut dengan soal esai. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Jawabannya, pertumbuhan ekonomi atau economic growth yaitu perubahan kondisi perekonomian suatu negara menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditandai dengan adanya peningkatan infrastruktur, peningkatan GDP, dan pendapatan per kapita dengan tidak disertai adanya perubahan lain. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi? Jawabannya, pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan per kapita atau PPK dan produk domestik bruto atau PDB. Soal yang ketiga, dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik memiliki 3 tokoh, yaitu jawabannya ada Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus. Soal nomor 4, sebutkan 2 perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Jawabannya, yang pertama, pembangunan ekonomi itu kenaikan kualitas hasil produksi barang dan jasa. Sedangkan pertumbuhan ekonomi itu kenaikan jumlah hasil produksi barang dan jasa. Perbedaannya itu dari kualitas hasil produksi. Itu pembangunan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi itu jumlah hasil produksi. Lalu yang kedua itu pembangunan ekonomi kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun lebih besar daripada presentase kenaikan jumlah penduduk. Sedangkan kalau yang pertumbuhan, kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun dan tidak memperhatikan apakah presentase kenaikan yang lebih besar atau lebih kecil dari presentase jumlah penduduk. Soal kelima, sebutkan faktor yang memperhambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama itu, rendahnya akses kesehatan dan pendidikan. Kedua, kurangnya infrastruktur yang diperlukan. Ketiga, tidak adanya kepastian investasi. Empat, kondisi politik yang tidak stabil. Dan yang kelima adalah korupsi. Nomor 6, sebutkan dampak positif dan negatif dari pembangunan ekonomi. Jawabannya, yang utama itu dari dampak positif, adanya peningkatan pendapatan, terbukaan lapangan kerja, tersedianya fasilitas umum, serta perubahan struktur ekonomi. Kalau dampak negatifnya, peningkatan urbanisasi dan pencemaran lingkungan. Soal nomor 7, sebutkan tahapan pembangunan ekonomi. Jawabannya, pada tahap ini sebagian besar penduduk bekerja dalam bidang pertanian atau agraris. Tahapan kedua atau manufaktur. Pada tahap ini, sebagian besar penduduk bekerja di bidang industri. Lalu ada tahap bidang jasa. Pada tahap ini, terjadi perpindahan kemana kerja ke sektor jasa. Jasa akuntansi, jasa IT, ataupun jasa desain. Soal nomor 8, sebutkan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jawabannya, yang pertama itu ada tanah dan kekayaan alam. 2, jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja. 3, kemajuan ekonomi. 4, hukum dan kebijakan. 5, sistem sosial dan sekitar masyarakat. Dan yang terakhir ada modal. Soal nomor 9, sebutkan 3 indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Jawabannya, yaitu ada indikator kualitas hidup atau Physical Quality of Life Index. Lalu ada struktur ekonomi dan juga adanya pendapatan per kapita. Nomor 10, apa saja yang menjadi masalah pembangunan ekonomi? Yang pertama, adanya kemiskinan. Pada negara berkembang, angka kemiskinan itu tergolong tinggi. Lalu yang kedua, pengangguran. Karena banyaknya pengangguran akan meningkatkan tindak kejahatan kriminal. Yang ketiga, ketimpangan distribusi pendapatan, yaitu pendapatan belum merata hingga ke daerah pelosok. Lalu yang keempat, ada tingginya angka pertumbuhan penduduk.